Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua atau Ibu Ica yang menonton video ini, perkenalkan kami dari kelompok B11 akan mempresentasikan tugas kelompok 1 mengenai ERP. Next. Jadi ini adalah anggota dari kelompok B11, saya sendiri Estu Putra, dan ada Ikro, dan ada Konita. Next. Jadi ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada sejarah, modul, deployment, kelebihan dan kekurangan, ulasan customer Odoo, dan terakhir ada rekomendasi dari kami. Yang pertama ada sejarah Odoo. Next. Jadi Odoo itu adalah sebuah ERP open source yang didirikan oleh Fabien pada tahun 2005 di Belgium. Nah, Fabien ini mempunyai mimpi untuk membuat ERP open source yang terkenal dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, tapi pada awalnya nama Odoo itu bukan Odoo, melainkan Tiny ERP, lalu berubah menjadi Open ERP, dan terakhir menjadi Odoo. Next. Berikut adalah timeline-nya. Pada tahun 2005, dia bernama Tiny ERP, 2008 Open ERP, dan 2014 menjadi Odoo. Next. Berikut adalah sneak peek dari pergantian nama. Jadi itu pada awalnya kan nama dari produk Fabien adalah Tiny ERP. Namun ada salah satu investor yang mengatakan bahwa kenapa kita harus membayar ratusan juta dolar untuk Tiny Software. Oleh karena itu Fabien berpikir untuk mengganti nama tersebut. Nah pada tahun 2008 Tiny ERP diganti menjadi Open ERP dan sudah memiliki lebih dari 100 karyawan. Nah, setelah saat itu, pada tahun 2014 juga mengganti namanya menjadi Odoo, dan kini Odoo sudah digunakan oleh lebih dari 3,7 juta pengguna di seluruh dunia. Next. Untuk modul-modul Odoo akan dijelaskan lebih lanjut oleh Konita. Baik, saya akan menjelaskan mengenai modul Odoo. Tadi sudah penjelasan mengenai sejarah Odoo bersama Estu. Nah, kemudian apa aja sih modul yang ada di Odoo? Yang pertama yang akan kita bahas adalah modul sales. Nah, sebenarnya modul sales ini apa sih? Jadi, modul ini memungkinkan user untuk mengelola dan mengklasifikasikan pesanan penjualan pada sistem struktural dan hierarki. Dalam modul ini, penjual mendapatkan seluruh informasi dan melakukan kontrol terhadap pemesanan dan pengiriman barang, serta mengetahui semua operasi yang dilakukan pelanggan. Nah, kalau misalkan pada gambar, ini tuh ada quotation. Jadi, seperti contoh, misalnya ada customer yang meminta barang kepada saya, kemudian saya membuatkan nih quotation. Lah, kalau misalkan barangnya ada, saya akan memberikan quotation itu kepada pelanggannya. Nah, kemudian ada modul selanjutnya yaitu modul logistik. Nah, pada modul logistik ini, kita itu bisa mengetahui nih tentang barang-barangnya. Nah, di sini juga terdapat double entry stock untuk mempermudah traceability, melakukan kontrol terhadap biaya dan produk serta partner. Nah, di sini kita bisa lihat ada cancel, confirm, dan plan. Nah, selanjutnya ada modul accounting and finance. Di sini kita bisa melihat pergerakan uang pada perusahaan. Ada customer invoice, vendor bills, cash, dan juga bank. Nah, selanjutnya, sebenarnya modul dari Odoo ini nggak cuma 3 tadi doang, ada 50 modul lainnya. Di antaranya nih, ada CRM, point of sales, warehouse, project management, dan mailing, dan masih banyak lagi modul-modul lainnya. Selanjutnya ada deployment yang akan dibahas oleh teman saya, Estu. Oke, jadi Odoo kan sebuah ERP yang digunakan oleh user. Nah, Odoo juga merupakan teknologi, salah satu produk teknologi yang harus melakukan fase deployment untuk digunakan ke user. Next. Jadi sebenarnya ada 3 macam tipe deployment Odoo dan ada 3 jenis cara user memakai Odoo. Yang pertama itu Odoo Online. Jadi Odoo Online ini simple apabila user pergi ke web Odoo dan langsung menggunakan Odoo di situ. Nah, tipe deployment dari Odoo Online ini adalah software as a service. Nah, pada saat ini tuh user menggunakan server Odoo dan juga menggunakan semua resource yang dimiliki oleh Odoo. Nah, yang kedua itu adalah Odoo.sh. Nah, pada Odoo.sh ini, tipe yang digunakan adalah platform as a service. Jadi, user tuh harus mendeploy si ERP yang digunakan oleh user ke server Odoo. Sama seperti
Odoo.online sama-sama server Odoo, namun Odoo.sh ini user harus mendeploy. Dan yang terakhir, Odoo on-premise. Nah, Odoo on-premise ini adalah user menggunakan Odoo di servernya mereka masing-masing. Nah, untuk deployment-nya juga user harus menggunakannya masing-masing, dan apabila ada kekurangan atau mungkin ada kerusakan, user harus memfixnya masing-masing. Nah, mungkin dari ketiga ini tuh ada banyak kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu contohnya mungkin kekurangan Odoo Online dan Odoo.sh adalah menggunakan server Odoo. Jadi apabila kalau ada kerusakan, user tidak bisa memakai. Namun untuk Odoo on-premise itu mungkin kekurangannya adalah mahal dan lain sebagainya. Mungkin bisa next. Ini adalah contoh gambar Odoo.sh. Next. Ini adalah gambaran Odoo Online. Dan terakhir, next. Ini adalah contoh gambar Odoo on-premise. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan Odoo akan dijelaskan oleh teman saya, Ikra. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Odoo. Next. Mulai dari kelebihan Odoo sendiri, kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu dari sisi tampilan, fleksibilitas, dan harga. Dari tampilannya sendiri, Odoo itu memiliki interface yang rapi, di mana interface yang rapi ini bisa sekali digunakan oleh kalian yang mau mulai untuk menggunakan sistem ERP dengan mudah. Selanjutnya adalah Odoo memiliki fitur yang lengkap, di mana setiap perusahaan, termasuk perusahaan kalian ini, bisa mendapatkan keuntungan dari solusi lengkap yang memiliki banyak fitur. Selanjutnya adalah navigasi yang mudah, di mana perjalanan melalui halaman terlihat sangat sederhana karena desain navigasinya yang baik. Selanjutnya adalah dari bagian fleksibilitas, di mana Odoo ini memiliki kecepatan software yang baik. Nah, kalian nggak perlu khawatir tentang delay saat menggunakan perangkat ini, karena kecepatannya yang sangat baik. Selanjutnya adalah integrasi yang mudah, di mana kalian dapat memulai dengan modul dasar, dan kalian dapat menambahkan modul baru seperti dikatakan Konita tadi, di masa mendatang saat bisnis kalian mulai berkembang. Nah, fleksibilitas semacam ini itu sangat membantu kalian untuk rencana bisnis yang masih berkembang. Selanjutnya adalah konsistensi data dan proses bisnis yang baik, di mana banyak banget nih sistem ERP yang menghadapi masalah dengan konsistensi data dan proses bisnis. Tapi tidak dengan Odoo, karena Odoo menunjukkan peningkatan efisiensi yang luar biasa saat berintegrasi dengan platform lain. Selanjutnya dari bagian harga, Odoo ini adalah open source solution, di mana kalian dapat mengakses Odoo ini secara gratis melalui situs resminya langsung. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari Odoo. Nah, kami juga membagi kekurangan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dari sisi bugs-nya. Nah, Odoo ini tidak terlalu baik dalam menangani bug-nya. Baru saja versi ke-8 mereka itu mulai menyelesaikan bug. Nah, namun tenang saja karena seiring dengan berjalannya waktu, Odoo mulai memperhatikan masalah bug-nya ini. Lalu selanjutnya dari backward compatibility. Nah, Odoo ini tidak memiliki fungsi ini dalam desain mereka, sehingga pada saat versi baru dirilis, pengguna harus mengalami kesulitan kode dan migrasi data. Padahal ini adalah salah satu area utama yang dipertimbangkan saat merancang platform ERP. Dan pesaing seperti SAP juga selalu mementingkan backward compatibility dalam desain mereka. Nah, selanjutnya adalah limited support, di mana Odoo ini memiliki batasan, yaitu tidak dapat menyediakan customer support kepada klien karena sumber dayanya yang terbatas. Nah, ini banyak banget nih customer yang suka protes karena masalah ini. Next. Nah, selanjutnya ulasan singkat perusahaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kita bakal ngelihat nih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah pakai Odoo itu mereka itu kenapa sih pakai Odoo dan apa kata mereka setelah memakai Odoo. Nah, yang pertama itu ada perusahaan yang terkenal banget nih, kita pasti semua tahu tentang perusahaan Toyota. Nah, jadi Toyota Material Handling di Prancis ini itu lagi membutuhkan ERP solution. Setelah melihat beberapa ERP yang ada, ternyata mereka memutuskan untuk memilih Odoo dengan waktu implementasi cuma 6 bulan doang. Nah, kenapa sih Odoo? Jadi itu Odoo ternyata mengizinkan third-party app developers dan juga bersifat open source. Jadinya bisa dengan mudah nih dikembangkan oleh komunitas. Nah, setelah menggunakan Odoo, ternyata ada manfaat yang didapatkan oleh perusahaan Toyota ini. Nah, si Toyota ini itu bisa fokus dalam melakukan kustomisasi proses bisnis yang unik. Jadi dia itu bisa menyesuaikan modul-modul yang ada di Odoo dengan proses bisnis mereka.
Selain itu, sistem Odoo juga gampang banget nih diintegrasiin sama sistem yang lama. Jadinya karyawan nggak perlu banget buat belajar dari nol lagi. Jadi mereka bisa langsung nih buat make. Nah, jadinya karena desain terbuka Odoo lah yang memenangkan Toyota Material Handling. Nah, kemudian ada kutipan juga nih dari ISIT Manager Toyota Material Handling mengenai Odoo. Kemudian ada perusahaan yang gak kalah menarik, yaitu perusahaan dari Indonesia, Surya Semesta. Nah, si Surya Semesta ini tuh waktu itu lagi pengen banget ngebutuhin sistem yang terintegrasi, karena di perusahaannya dia, itu sistemnya itu menggunakan macam-macam nih, kayak web tuh pakai WordPress, kemudian akuntansi pakai sistem lain. Jadi butuh banget yang namanya sistem terintegrasi. Alasan untuk menggunakan Odoo itu karena Odoo merupakan open source yang murah. Ternyata setelah pemakaian Odoo ada nih manfaat yang didapetin, yaitu integrasi yang solid dan mudah, dan kostumisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti perusahaan Toyota tadi. Nah, kemudian ada juga kutipan dari CEO Surya Semesta mengenai Odoo. Nah, next-nya ada rekomendasi yang akan dibahas oleh teman saya, Ika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi kriteria apa saja perusahaan yang sebaiknya menggunakan Odoo. Next. Udah. Nah, dapat dilihat dalam grafik ini, perusahaan yang menggunakan Odoo dari semua pelanggannya mayoritas dengan angka 58% adalah perusahaan kecil dengan karyawan kurang dari 50. Dan 16% lainnya adalah perusahaan besar dengan karyawan lebih dari 1.000. Dan 25% lainnya adalah perusahaan dengan berukuran sedang. Next. Selanjutnya adalah grafik dari semua pelanggan yang menggunakan Odoo dilihat dari revenue-nya. Nah, mayoritas dengan angka 71% adalah perusahaan kecil dengan revenue kurang dari 50 juta dolar, dan 7% adalah perusahaan besar dengan revenue lebih dari 1.000 juta dolar, dan 15% lainnya adalah perusahaan berukuran sedang. Next. Nah, dari data yang kami dapatkan dan diskusi dengan teman-teman saya, kami menyimpulkan bahwa Odoo adalah solusi yang sangat komprehensif, cocok untuk bisnis kecil dan menengah yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan bisnis yang ingin berkembang menjadi lebih besar lagi. Nah, Odoo juga cocok untuk bisnis yang belum memiliki proses yang rumit dan masih dalam batasan anggaran dalam pengembangan bisnis mereka. Nah, next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pemaparan materi kami yang dapat dilihat. Next. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.